Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Nadia Cahya Kumala dan teman saya Nadia Tri Rachmaningsi. Di sini kami akan membahas tentang masalah khusus dalam konsinyasi. Berikut penjelasannya. Apa itu konsinyasi? Perjanjian di mana pemilik barang menyerahkan barang kepada pihak lain untuk dijual. Ciri khasnya di sini, yang pertama ada kepemilikan tetap pada konsinyur, yang kedua konsinyasi sebagai agen penjual, yang ketiga pembayaran setelah barang terjual, bukan setelah terjadinya jual beli. Di sini ada pihak dalam konsinyasi. Yang sebelah kiri ini adalah pemilik barang, yang dimana dia mengirim barang, tetap menjadi pemilik, menanggung risiko juga, dan mengakui pendapatan saat terjual. Sedangkan di sebelah kanan adalah agen penjualnya, dimana dia menerima barang, menyimpan dan menjual, serta mendapat komisi dari penjualan yang telah dijual. Lanjut, ada 3 masalah utama di sini. Yang pertama itu ada pengakuan pendapatan, bukan saat pengiriman, tetapi saat barang terjual. Yang kedua ada penilaian persediaan. Ada persediaan dicatat terpisah, ada juga metode terpisah sama yang tidak terpisah. Terus yang ketiga ini ada alokasi biaya, di mana biaya pengiriman, asuransi, dan pemasaran, dan juga ada biaya siapa yang menanggungnya. Selanjutnya ada pencatatan persediaan konsinyasi. Metode pertama ini yang secara terpisah, di mana persediaan konsinyasi ada di debit dan persediaan gudang ada di kredit. Yang kedua ada metode tidak terpisah, dicatat dalam persediaan biasa, diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Keunggulannya adalah kontrolnya lebih baik, pelacakannya lebih mudah, dan audit lebih sederhana. Lanjut, ada timeline transaksi dan pencatatan. Hari pertama itu pengiriman barang konsinyasi mencatat debit persediaan konsinyasi, sedangkan agen penjual tidak ada jurnalnya, hanya catatan admin. Setelah hari ke-30 barang terjual, konsinyasi akan akui pendapatan dan beban pokok, sedangkan agen penjual akui komisi sebagai pendapatan. Dan hari ke-45 pembayaran, konsinyasi akan mencatat sebagai terima kas atau piutang lunas, sedangkan agen penjual akan mencatat sebagai bayar hasil penjualan. Next, masalah khusus di sini retur barang. Ada 3, yaitu yang pertama ada retur dari konsumen, akan mengurangi pendapatan. Yang kedua ada barang tidak terjual, akan kembali ke persediaan. Terus ada juga yang ketiga, barang rusak, kita akan menganalisis penyebabnya. Dan di sini ada juga tercantum jurnal returnya ya, yang bisa dicatat di laporan keuangan. Nah, selanjutnya di sini ada masalah khusus berupa kerusakan barang. Alokasi kerugiannya ada kerusakan normal, tetap menjadi beban konsinyasi. Contohnya ada penyusutan alami, dan kelalaian dari agen penjual menjadi beban agen penjual. Contohnya ada penanganan kesalahan atau kehilangan. Jurnal kerusakan dari kelalaian agen penjual di sini ada piutang konsinyasi akan ditaruh di debit dan persediaan konsinyasi akan ditaruh di kredit. Selanjutnya ada pelaporan keuangan, di mana pelaporan keuangan ini berisi tentang neraca konsignor yang berisi tentang aset lancar dan dengan jurnal aset konsinyasi dan juga piutang dari konsignnya. Dan yang kedua itu ada laporan laba rugi yang berisi tentang pendapatan dan dijurnalkan tentang penjualan konsinyasinya. Selanjutnya itu ada aspek perpajakan, di mana yang pertama itu ada pajak pertambahan nilai yang berisi tentang terutangnya saat pembayaran barang dan juga konsigna sebagai pemungutan PPN. Dan yang terakhir itu ada faktor pajak saat penjualan terjadi. Dan yang kedua itu ada pajak penghasilan yang dimana PPh pasal 23 atas komisi, dan yang kedua itu ada PPh 22 untuk barang tertentu, dan yang ketiga itu ada potongan pajak oleh konsigna. Selanjutnya ada konsinyasi modern dan tren, di mana yang pertama itu ada e-commerce dan marketplace yang berisi tentang konsinyasi tentang platform online, dan yang kedua itu ada drop shipping model, dan yang ketiga itu ada fitness integration, di mana pembiayaan persediaan dan pembayaran otomatis, dan yang ketiga itu ada teknologi adaption yang berisi tentang blockchain untuk tracking dan lot untuk monitoring. Ada pengendalian intern kritis, yang pertama itu ada pengendalian penting yang dimana berisi tentang perjanjian tertulis yang komprehensif, dan yang kedua itu ada laporan berkala dari konsinyasi, dan yang ketiga itu ada stok opname mendadak, dan yang keempat itu ada rekonsiliasi rutin, dan yang kelima itu ada audit fisik persediaan konsinyasi. Lalu ada risiko utama, di mana risiko utama itu ada penjualan yang tidak dilaporkan, dan dua itu ada penyalahgunaan dana, dan yang terakhir itu ada pencatatan buku yang tidak akurat. Tips dan implementasi yang praktis pada materi ini, yang pertama itu ada bagi konsinyur, di mana konsinyur itu memiliki pilihan konsinyur dengan track yang mengikat yang baik, dan yang kedua itu ada membuat perjanjian yang detail, dan yang ketiga itu ada implementasi sistem laporan online, dan yang keempat itu ada asuransikan barang konsinyasi, dan yang kelima itu ada audit berkala. Lalu bagi konsigna itu memiliki 3, di mana kelola dengan sistem terpisah, dan yang kedua itu ada laporan secara transparan, dan yang ketiga itu ada jaga kepercayaan konsignor. Berikut contoh studi kasus yang saya contohkan, di mana ada data dengan soal 100 unit dikali dengan 100.000 dan dihasilkan dengan 10 juta, dan biaya pengirimannya itu senilai 500.000 dan komisinya itu 20%, dan penjualan atas unit tersebut yaitu 70 unit dari 150.000. Perhitungannya itu nilai persediaan 10 juta ditambah 500.000 dihasilkan dengan 10 juta 500, dan pendapatannya itu 70 unit dikali 150.000 dihasilkan dengan 10 juta 500. Adapun komisinya itu kita hitung 20% dari pendapatan, yaitu 20% dikali 10 juta 500 dihasilkan 2 juta 100. Jadi kas yang diterima itu adalah pendapatan dikurangi dengan komisi 10 juta 500 dikurangi 2 juta 100 yang dihasilkan yaitu 8 juta 400. Jadi kesimpulan utamanya itu konsinyasi bukan hanya jual beli, tetapi kepemilikan tidak berpindah, dan pengakuan pendapatan saat penjualan itu pada saat pengiriman, dan yang begitu ada persediaan tetap saat konsignor, di mana dicatat secara terpisah. 3 poin penting ini memiliki prinsip dasar
Prinsip dasar yang digunakan itu substansi ekonomi dan juga bentuk hukum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dengan teman saya bermanfaat bagi kakak-kakak semua dan juga bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk materi ini. Terima kasih.